Salam jumpa saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Walandungo di channel ini. Kali ini kita akan membahas Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pertanyaan yang diajukan kepada kita untuk merangsang penelusuran kita terhadap isi kitab ini adalah, apakah sesungguhnya yang Maleakhi maksudkan dengan hari Tuhan? Kapan hari Tuhan itu terjadi dan bagaimanakah sesungguhnya keadaan manusia ketika hari Tuhan itu tiba? Sebelum kita membahas bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber hikmat. Kali ini kami datang kepadamu memohon hikmat-Mu. Tuntun kami di dalam memahami Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, berita yang disampaikan oleh Maleakhi dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 adalah hari Tuhan. Orang Israel menyebutnya Yom Yahweh. Nah, apakah hari Tuhan ini? Bagaimanakah hari Tuhan ini? Mari kita melihat pembacaan kita saat ini. Saya akan membacakan bagi kita semua ayat yang pertama, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Wow. Hari Tuhan digambarkan di sini sebagai hari yang menakutkan. Hari yang menakutkan. Bayangkan hari itu digambarkan, hari itu datang menyala seperti perapian. Menyala seperti perapian. Dan semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar. Terbakar. Bahkan disebutkan di sini sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Saudara sekalian, siapa sebenarnya Maleakhi? Mengapa sampai Maleakhi menggambarkan tentang hari Tuhan sebagai hari yang menakutkan seperti ini? Jika kita membaca catatan sejarah tentang Nabi Maleakhi, maka kita akan tahu bahwa ternyata Maleakhi adalah seorang nabi yang bernubuat di tanah Yerusalem, dan ketika itu yang menjadi bupati di tanah Yerusalem adalah Nehemia. Maleakhi tampil di sana bernubuat pada tahun 420 sebelum Masehi. Dia menyuarakan kebenaran firman Tuhan di sana terhadap orang Israel yang baru saja kembali dari pembuangan di tanah Babel. Umat pada waktu itu sedang pesimis. Pesimis tentang masa depan mereka. Mengapa? Sebab umat waktu itu melihat kota Yerusalem sudah hancur. Bait Allah yang selama ini mereka banggakan hancur total. Nah, melihat bait Allah sudah hancur dan kota Yerusalem sudah porak-poranda, umat pesimis. Umat tidak yakin mereka punya masa depan yang baik. Nah, dalam situasi dan kondisi yang seperti inilah, Nabi Maleakhi datang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan yang dia sampaikan adalah berita tentang hari Tuhan, Yom Yahweh, yang dalam ayat 1 digambarkan sebagai hari yang mengerikan. Sebab pada hari itu, orang yang gegabah, orang yang berbuat fasik, menjadi seperti jerami dan akan terbakar. Artinya semua orang jahat, semua orang fasik itu mendapatkan hukuman Tuhan pada hari itu. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, kapan hari Tuhan itu terjadi? Dan apa sesungguhnya yang Maleakhi maksudkan dengan hari Tuhan ini? Ayat 1 yang kita baca tadi sesungguhnya adalah bahasa simbolik. Perapian yang menyala, kemudian jerami yang terbakar, akar dan cabang yang tidak ditinggalkan, semuanya ikut terbakar. Itu sesungguhnya adalah bahasa simbolik yang mengatakan bahwa jika hari Tuhan itu datang, orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang berlaku fasik, mengalami kehidupan yang sangat mengerikan. Ini adalah hari yang mengerikan bagi orang fasik.
Ini adalah hari yang mengerikan bagi orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, kapan hari itu terjadi? Mari kita lihat ayat yang kelima. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Petunjuk yang diberikan dalam ayat 5, hari Tuhan itu akan datang. Sebelum hari itu datang, Tuhan mengutus Nabi Elia. Nah, siapakah sesungguhnya Nabi Elia ini? Ini pertanyaan bagi kita untuk bisa memastikan kapan hari Tuhan itu datang. Elia yang dimaksud disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi jelas di sini Elia yang dimaksudkan oleh Nabi Maleakhi pada akhirnya digenapi di dalam pribadi Yohanes Pembaptis. Dialah Elia yang dinubuatkan oleh Nabi Maleakhi. Nah, sekarang kita sudah tahu siapa Elia yang dimaksudkan. Ternyata dia adalah Yohanes Pembaptis. Nah, jika kita sudah tahu bahwa Elia yang dimaksudkan adalah Yohanes Pembaptis, itu berarti hari Tuhan yang dinubuatkan ini tidak jauh dari waktu atau zaman hadirnya Yohanes Pembaptis. Kalau demikian, kapankah hari Tuhan itu? Kapan? Hari Tuhan adalah hari hadirnya Tuhan dalam kehidupan umat. Kapan itu terjadi? Hal itu menjadi kenyataan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika dia tampil di tanah Israel dan berteriak, "Bertobatlah, karena kerajaan sorga sudah dekat." Hal itu dapat kita baca di dalam kitab Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-15. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Nah, apa yang disampaikan oleh Yesus di sini tentang kerajaan Allah sudah dekat adalah dirinya sendiri. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Dan kehadiran Yesus adalah Allah yang memerintah di dalam kehidupan manusia. Nah, saudara sekalian, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apa yang disampaikan oleh Yesus ini sinkron sesuai dengan nubuatan Nabi Maleakhi. Dalam Maleakhi 4 ayat 6, dia menyampaikan pesan ini, "Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah." Jadi ancaman kemusnahan tetap ada di sini. Bumi menjadi musnah. Tetapi di sini ada harapan yang diberikan Tuhan jika hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapanya. Jadi berita dalam Maleakhi pasal 4 ayat 6 adalah berita pertobatan. Jika ada pertobatan di mana hati bapa dan hati anak menyatu, maka hari Tuhan itu bukanlah hari yang mengerikan. Hari Tuhan itu adalah hari yang membawa sukacita. Perhatikan ayat 2 bacaan kita. "Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya." Akan terbit surya kebenaran. Jadi bagi orang yang percaya pada Tuhan, yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, hari Tuhan adalah hari sukacita. Ayat 2, "Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang." Ini adalah bahasa kiasan untuk menggambarkan betapa besarnya sukacita. Sukacita yang akan dialami oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Pada satu sisi, hari Tuhan adalah hari yang mengerikan bagi orang-orang yang tidak
berimankan Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang menjalani kehidupannya secara fasik. Tetapi pada sisi yang lain, hari Tuhan adalah hari di mana orang-orang akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Hari sukacita, hari yang penuh damai sejahtera, hari di mana Tuhan memerintah di dalam kehidupannya. Jadi jelas bagi kita, Yom Yahweh, hari Tuhan adalah hari di mana Yesus datang ke dunia, menyatakan kuasa Allah melalui pelayanannya. Tetapi Yom Yahweh, hari Tuhan, tidak selesai di situ. Hari Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan orang percaya. Hari di mana Allah memerintah dalam kehidupannya. Itulah hari Tuhan. Dan puncak dari hari Tuhan itu adalah parusia. Hari di mana Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya, mengangkat orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepadanya, mewarisi kehidupan yang kekal. Nah, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, kita mendapatkan dua pesan yang penting. Yang pertama, hari Tuhan itu adalah hari yang mengerikan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bagi orang yang tidak berimankan Kristus, bagi orang yang berlaku fasik di dalam kehidupannya. Hari Tuhan itu mengerikan. Tetapi bagi orang yang sepanjang hidupnya beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, hari Tuhan adalah hari yang mendatangkan sukacita baginya. Yang kedua, sebelum tibanya hari Tuhan, Tuhan meminta kepada kita untuk segera bertobat. Dalam ayat 6 kita menemukan kata hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Berbalik. Orang Israel menyebutnya syuf, yang kemudian diterjemahkan pertobatan. Jadi ketika seseorang berbalik dari cara hidup yang salah, itu adalah pertobatan. Dan jika pertobatan terjadi, hari Tuhan adalah hari yang menyukacitakan. Itu yang pertama. Masih di ayat 6 kita menemukan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Di sini kita menemukan perubahan hati. Nah, perubahan hati dalam bahasa Yunani itu adalah metanoia. Metanoia itu yang kemudian diterjemahkan pertobatan. Jadi ada dua hal yang dapat kita maknai tentang pertobatan. Yang pertama, kita berbalik dari jalan yang salah. Yang kedua, terjadi perubahan hati. Hati yang sebelumnya menentang Tuhan, yang mengabaikan Tuhan, berubah menjadi hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan bersekutu di dalam Tuhan. Itulah pertobatan. Jadi kita diminta oleh Nabi Maleakhi untuk menyambut hari Tuhan itu dengan penuh sukacita dalam iman kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, sebelum hari itu tiba, kita harus bertobat dari cara hidup kita yang salah. Dunia yang kita hidupi saat ini tidak berbeda jauh dengan dunia di zaman Nabi Maleakhi. Dunia yang sedang menyaksikan ternyata materialisme tidak membawa kebahagiaan dalam kehidupan. Dunia yang memberikan kita sebuah pemahaman bahwa ternyata individualisme, mementingkan diri sendiri, tidak selalu membawa kebahagiaan dalam kehidupan. Meminjam ucapan Yesus, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, kita harus bertobat dari mamonisme, keterikatan kepada harta milik, lalu mengabaikan hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Tuhan. Kitab Maleakhi yang kita baca saat ini memberikan makna yang luar biasa kepada kita. Yang pertama, kehidupan yang berarti, kehidupan yang sungguh-sungguh bernilai adalah kehidupan yang selalu bersekutu di dalam Tuhan. Sebab jika kita sepanjang hidup bersekutu dengan Tuhan, maka Yom Yahweh, hari Tuhan itu adalah hari yang menyukacitakan bagi kita. Yang kedua, hidup yang sedang kita jalani saat ini merupakan anugerah
dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk segera berbenah diri, agar jika Yom Yahweh itu tiba, kita bersukacita, kita berjingkrak-jingkrak seperti yang lembu yang lepas dari kandangnya. Selamat menyongsong hari Tuhan. Selamat menyongsong Yom Yahweh. Hanya di dalam Yesus Kristuslah Yom Yahweh itu, hari Tuhan itu, menjadi hari yang penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati kita. Shalom.